kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Pemuda panjat tower setinggi 40 meter gegerkan warga Merauke. Polres Merauke periksa 24 saksi dalam kasus pembunuhan anak tunarungu. Sopir mobil pick-up tidak dapat kendalikan laju kendaraannya dan menabrak toko di Merauke. Pemerintah Kota Jayapura kembali menggelar operasi justisi kartu tanda penduduk di ruas jalan PTC Entrop pada hari Rabu. Operasi justisi gabungan menyasar ke para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan operasi ini tetap mengedepankan edukasi dan pembinaan bagi masyarakat setempat. Ia juga memastikan setiap penduduk Kota Jayapura wajib memiliki identitas EKTP yang jelas demi keamanan dan ketertiban. Hampir kebanyakan penduduk dari luar datang ke kota, termasuk di kota sendiri, sehingga perlu kita melakukan tertib administrasi pendudukan. Nah, caranya ada melalui operasi justisi hari ini, yang nanti akan kita lakukan 2 kali. Nah, ketika bahkan di sini melibatkan juga kejaksaan dan pengadilan. Jadi kalau ada nanti dilakukan pemeriksaan KTP, kemudian ada yang tidak memiliki, maka diarahkan ke meja. Petugas kita sudah mengatur posisi mulai dari penyidik PNS kita, kemudian dari kejaksaan menuntut, kemudian dari pengadilan memberi keputusan. Apa sanksi yang perlu diberikan kepada mereka, karena perdanya sudah ada. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandi Bondibo mengatakan operasi justisi bukan untuk menakuti, tetapi mengingatkan masyarakat memiliki KTP. Bapak Wali Kota sudah menyediakan petugas adminduk di seluruh kelurahan yang ada di Kota Jayapura. Masyarakat tinggal datang ke kelurahan, akan dibantu prosesnya sampai jadi. Mereka yang akan koordinasi dengan Dukcapil, dokumennya dikirim ke kelurahan, sehingga masyarakat tidak jauh-jauh. Jadi artinya saat ini begitu mudahnya membuat dokumen kependudukan, jadi mari urus. Karena itu akan membantu masyarakat ketika berobat, ada keperluan lainnya, pemerintah kota punya data yang baik untuk memberi intervensi pada masyarakat. Dalam operasi justisi ini, petugas mendata dan menjatuhkan sanksi administrasi sesuai peraturan bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan identitas diri. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan semakin meningkat demi terciptanya kota yang aman, tertib, dan tertata. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepolisian Resor Merauke menggelar apel kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam. Apel berlangsung di markas Satuan Polair Polres Merauke dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah tanah air saat ini menimbulkan berbagai musibah seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu, Polri sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana bersama instansi terkait siap siaga sejak dini untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Untuk menghadapi situasi seperti itu, tentunya membutuhkan kesiapsiagaan kita. Jangan sampai ketika hari itu tiba atau ketika dibutuhkan kehadiran kita tidak siap. Untuk itulah hari ini kita melaksanakan apel kesiapan sekaligus mengkonsolidasikan kekuatan kita agar nantinya kita siap menghadapi situasi seperti tersebut. 340 personel gabungan polisi, Basarnas, dan BPBD mengikuti apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana yang berlangsung di Gedung MNM Yoware, Timika. Apel siaga ini juga menekankan pentingnya aparat bersiap siaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Ya, kalau atensi khusus, sebetulnya kita semua di sini siaga ya. Kita siaga,
dalam hal ini karena ini sudah memasuki musim penghujan, curah hujannya juga cukup tinggi. Memang untuk di wilayah Timika ini sampai dengan saat ini memang belum ada potensi yang ini menunjukkan tanda-tanda kedaruratan, tapi kita tetap waspada, terutama untuk gelombang tinggi. Kita juga punya wilayah perairan juga, kemudian bencana longsor itu juga menjadi atensi kami, termasuk banjir. Di Kota Jayapura, Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin memimpin langsung apel kesiapsiagaan ratusan personel dalam menghadapi bencana saat cuaca buruk. Kapolda juga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap tim SAR gabungan, kendaraan operasional, dan perlengkapan tanggap darurat guna memastikan seluruh sarana pendukung dalam kondisi siap pakai untuk situasi darurat di lapangan. Bahaya bencana alam yang mengancam wilayah Indonesia akhir-akhir ini, Polda Papua juga bersama seluruh Polda di Indonesia melaksanakan apel gabungan kesiapsiagaan bencana. Setelah apel kita melaksanakan tadi simulasi peragaan penyelamatan bencana kapal tenggelam di laut yang sudah kita saksikan bersama. Jadi kegiatan rangkaian hari ini adalah untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selain apel, juga dilangsungkan simulasi peragaan penyelamatan penanganan kecelakaan laut di Teluk Yotefa. Simulasi ini bertujuan untuk melatih dan menguji kesiapan personel dalam penanganan cepat tanggap di lokasi bencana, khususnya di perairan. Apel dan simulasi ini diharapkan membuat seluruh unsur terkait lebih siap dan sigap dalam menghadapi setiap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di wilayah Papua. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Timika, dan Jayapura. Sebuah mobil pickup menabrak toko di Jalan Raya Mandala, Merauke pada hari Selasa. Akibat insiden ini, pintu toko rusak parah, sementara 2 penumpang yang berada di dalam mobil juga mengalami luka-luka. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut polisi, mobil melaju dari arah Jalan Nowari menuju pusat kota. Namun diduga pengemudi kehilangan kendali dan mobil melaju menabrak pintu toko yang berada di tepi jalan. Perkirakan sekitar jam 11 atau 23 lewat telah terjadi laka lantas tunggal, yaitu sebuah mobil Hilux melaju dari arah Jalan Warni ke Jalan Raya Mandala dengan kecepatan agak tinggi dan pengemudi diduga dipengaruhi oleh minuman keras sehingga hilang kendali dan menabrak toko 2 yang ada di depan. Itu yang perlu kami jelaskan, sementara kasus ini dalam penyelidikan kami Satlantas Polres Merauke. Saat ini, unit Laka Lantas Polres Merauke masih memeriksa pengemudi kendaraan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyanti. Dievakuasi dari